Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam perenungan bersama melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Saudara sekalian, sebelumnya saya membacakan firman Tuhan ini, mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, tiba saatnya kami akan membuka kitab suci, Alkitab firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang telah menginspirasikan firman-Mu ini boleh bekerja dan menyapa setiap kami, khususnya kami yang pada saat kami akan memasuki tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lama. Allah Roh Kudus, bekerjalah sepenuhnya di dalam pikiran dan hati kami melalui firman-Mu ini. Hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini, mohon urapan-Mu ya Tuhan, agar kami baik yang menyampaikan dan mendengarkan sama-sama diajar dan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, perenungan kita terambil dari Amsal pasal yang ketiga. Saya akan membacakan ayat 1 hingga ke-12 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ke-12. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini marilah kita bersama-sama untuk mengecek rohani kita kembali. Saudara-saudara, biasanya di akhir tahun ini banyak orang-orang umumnya itu melakukan ritual-ritual, saudara. Misalnya saudara-saudara berlibur ke suatu tempat untuk menghabiskan waktu malam tahun baru. Ada juga yang melihat pertunjukan atraksi kembang api. Mungkin juga ada saudara-saudara yang memposting foto-fotonya di media sosial, saudara. Namun saya pikir saudara-saudara, ada sesuatu yang jauh lebih berharga berkenaan dengan kehidupan dan arti kehidupan kita, saudara. Yaitu adakah kita menyadari bahwa kita ini penting sekali memeriksa rohani kita, kesehatan rohani kita, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dari kitab Amsal ini, pasal yang ketiga, dari ayat 1 hingga ke-12, saudara, ada 6 hal yang perlu kita renungkan, saudara. Yang paling tidak ini, saudara-saudara, minimal saudara-saudara, boleh menjadi satu checklist kita untuk kita boleh mengevaluasi bagaimana kondisi kita, rohani kita, dan kita boleh bawa ini ke dalam kehidupan di menyongsong tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Saudara, saudara, bagian ini saudara paling tidak dari Amsal 3 ayat 1 hingga ke-12, ini ada 6 hal, saudara.
Saudara, memang ini tidak lengkap sempurna, tetapi paling tidak ada 6 hal yang bisa kita pakai. Dan indahnya ini tercatat dalam satu perikop, dalam satu bagian dari Amsal pasal yang ketiga ini, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat 1 hingga kedua, perhatikanlah kata ajaran, saudara. Kata ajaran, saudara. Janganlah engkau melupakan ajaranku, dikatakan. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Kata yang muncul di sini adalah ajaran, saudara. Ajaran, saudara-saudara, jika kita memahami perjanjian lama, kita perjanjian lama, kata ajaran itu muncul di sana, seringkali juga berpadanan dengan kata perintah. Perintah Tuhan, perintah Allah. Ada juga yang diartikan dengan kata hukum. Hukum Allah, hukum Tuhan, saudara. Ada juga dipakai kata nasihat, nasihat Tuhan, nasihat Allah, saudara. Dan juga muncul dalam perjanjian lama yaitu kata Taurat, Taurat Tuhan. Ini semua menunjuk kepada satu hal yaitu firman Tuhan. Alkitab, kitab suci. Saudara-saudara, ayat yang ke-1 hingga kedua, ayat yang kedua ini adalah sebagai akibat seseorang yang memelihara perintah Tuhan, memelihara ajaran Tuhan, hidupnya bahkan dikatakan karena panjang umur lanjut usia itu serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, dikatakan di sana. Saudara-saudara, firman Tuhan di sini mengartikan, saudara, bahwa maksudnya kehidupan seseorang itu harus menyadari di dalam kerohanian kita ini, bagaimana level kita di dalam kehidupan ini, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini, level firman Tuhan itu ada dalam hidup kita atau tidak. Firman Tuhan Alkitab, kitab suci ini mempengaruhi hidup kita atau tidak, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, yang pertama yang perlu kita pikirkan dan renungkan, saudara-saudara, hidup kita itu perlu diisi selalu oleh firman Tuhan. Saudara, coba checklist yang pertama. Adakah hidup kita ini termasuk seluruh aspek dari intelek, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, bahkan kemauan kita, kehidupan kita hari ke hari ini, saudara. Apakah sungguh-sungguh sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan? Sudah dipengaruhi oleh Alkitab ini, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, ini adalah yang perlu kita cek rohani kita. Apakah ada firman yang selalu mengisi kehidupan kita. Hidup kita ini, jiwa kita, tubuh kita, roh kita ini tidak bisa dipuaskan dengan apa yang ada di dunia. Hanya firman Tuhan, roti kehidupan itu. Yang pertama, yang kedua ayat 3 dan 4 berbicara di sana yaitu kata janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ada satu kata yang bersamaan, saudara-saudara, yaitu bergandengan kasih dan setia. Kasih dan setia ini mestinya ada dalam kehidupan rohani kita. Kasih dan setia, love and faithfulness ini. Kasih dan setia ini dalam Alkitab seringkali disebutkan bersamaan, saudara. Di ayat yang keempat ini berbicara tentang relasi, hubungan seorang dengan yang lainnya. Hubungan seseorang dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, betapa pentingnya sekali Amsal ini menekankan yaitu kasih dan setia. Jangan sampai meninggalkan kita. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, dikata di sana. Bapak ibu saudara sekalian, indah sekali saudara ini. Berbicara tentang kasih atau cinta, ini berkenaan dengan kedalaman perasaan kita. Kedalaman mengasihi kita kepada sesuatu yang kita kasihi. Kedalaman daripada cinta itu yang ada dalam hidup kita, mengasihi seseorang. Bahkan di sini berkenaan dengan mengasihi Tuhan kita. Bapak ibu saudara sekalian, tetapi tidak cukup saudara-saudara. Digandeng dengan setia, kesetiaan. Mengasihi dan kesetiaan ini bersama-sama, saudara. Kalau seorang itu bisa mudah sekali jatuh cinta atau mengasihi pasangannya, saudara. Pertanyaannya, apakah seseorang ini bisa bertahan untuk mengasihi bahkan sampai seterusnya dan selamanya, saudara. Kesetiaan berbicara tentang durasi.
Waktu yang panjang, berapa lama kita bisa mencintai, mengasihi, saudara. Kasih dan cinta mewakili berapa dalam kita mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan khususnya. Bahkan mungkin kita bisa rela berkorban sesuatu. Tetapi apakah kita bisa bertahan dan mempertahankan kasih itu sampai seterusnya, bahkan selamanya. Allah mengasihi kita, saudara. Allah mengasihi kita dikatakan dengan waktu yang tidak ada batasnya. Kasih ada kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah putus, saudara-saudara. Itulah Allah, itulah Kristus mengasihi saudara dan saya. Saudara-saudara, ini teladan yang indah bagi kita. Marilah kita pada waktu akan meninggalkan tahun 2020. Memasuki tahun 2021, kita sudah lewati sepanjang tahun ini dengan penuh tetesan air mata mungkin, saudara. Mungkin dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Penuh pergumulan, saudara-saudara. Tetapi ingatlah apakah kita bisa bertahan, saudara-saudara. Dan berbahagialah orang yang bertahan setia sampai akhirnya. Dia akan menjadi pemenang di dalam kehidupan sebagai orang yang beriman, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidupkan kasih dan setia. Adakah itu dalam checklist kita? Yang ketiga, ayat 5 dan 6, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 dan 6 ini berbicara tentang apa, saudara? Yaitu berbicara tentang percaya, trust. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, yang ketiga ini berbicara tentang trust. Percaya. Percaya, saudara-saudara, percaya Tuhan dan janganlah meragukan Dia, saudara. Percaya itu adalah sesuatu yang penting melandasi kehidupan kita, saudara. Orang percaya itu hidup karena percayanya, karena imannya, saudara. Kita dibenarkan oleh karena iman itu sendiri. Dan saudara-saudara percaya ini sepenuhnya, saudara, berbicara tentang yaitu bagaimana kita menyandarkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang maha baik, saudara. Tuhan yang bagaimana yang kita percaya? Tuhan yang maha kuasa, saudara. Tuhan yang bagaimana, saudara-saudara? Tuhan yang maha kasih, saudara. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang maha bijak, saudara. Tuhan yang maha mengetahui apa pergumulan saudara dan saya. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Saya yakin di tengah-tengah kondisi hari ini, saudara. Mungkin kita memasuki penghujung tahun ini memang tidak seperti biasanya. Pada umumnya di suasana akhir tahun kita begitu bersukaria, bersukacita. Orang tua, orang dewasa, anak muda, remaja, bahkan anak-anak bisa berkumpul di gedung ibadah, saudara-saudara. Bahkan mungkin bisa berkumpul di tempat kita masing-masing. Tetapi hari ini karena pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita dirundung dengan satu badai, saudara-saudara. Kita tahu, saudara-saudara, situasi hari ini tidak sama seperti yang lalu, saudara. Kita masih dirundung dengan badai COVID-19. Kita dengarkan banyak berita-berita yang kita saksikan hari ini, saudara. Sementara vaksin yang belum bisa diterapkan sampai saat ini. Belum lagi, saudara, adanya kelesuan ekonomi yang masih mencekam kita, saudara. Sebagai orang percaya, mungkin bertanya, bagaimana kehidupan kita? Marilah Amsal mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu dan Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kehidupan kita akan diluruskan oleh Tuhan, akan dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Saudara sekalian, yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Berbicara tentang apa, saudara? Yaitu janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudara, kalau kita simpulkan ayat 7 dan 8 ini, saudara, berbicara tentang apa, saudara?
Ada satu kata yang saya pakai di sini adalah berbicara tentang humility, berbicara tentang humble, berbicara tentang kerendahan hati, saudara. Inilah yang perlu kita cek selalu, saudara. Mari kita cek rohani kita, apakah sungguh-sungguh kita orang yang sungguh bersandar pada Tuhan, yang mengakui pada Dia, dan sekaligus kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Rendah hati itu penting, saudara. Tuhan itu, bahkan Yesus Kristus itu memberikan contoh kerendahan hatinya. Dia boleh turun dari tahta surga yang mulia kepada di dalam dunia ini, saudara. Bahkan dia rela menanggung segala penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Yesus Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang kedua. Dia mengosongkan dirinya, membatasi dirinya. Dia meninggalkan tahtanya. Dia masuk ke dunia yang berdosa. Saudara sekalian, ayat 7 dan 8 ini mengingatkan kita. Adakah checklist kita? Kata rendah hati. Mari kita tidak boleh sombong dan angkuh. Siapa yang mampu melakukan menghadapi hari esok? Tidak. Saudara dan saya itu rentan. Kita boleh disaksikan hari ini, dunia ini rentan. Orang-orang pandai pun rentan. Para dokter medis pun rentan, saudara-saudara. Mereka semua yang terbatas di dalam situasi pandemi ini sudah seperti dilumpuhkan, saudara-saudara. Tetapi ingat dan percayalah kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Kerendahan hati. Tuhan menyertai kita. Saudara sekalian, yang kelima, yang ayat yang ke-9 dan 10. Yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 9 dan 10 berbicara satu kata, yaitu kemurahan hati. Mari, apakah ada kita checklist rohani kita? Salah satu indikasi seseorang yang rohaninya sehat, yaitu bisa menyikapi uang terhadap uang, saudara-saudara. Salah satu untuk mengecek yaitu indikasi rohani kita, apakah kita ini generous, memiliki kemurahan hati. Saudara-saudara, di tahun ini apakah kita semakin memiliki hati yang murah, kemurahan hati, saudara, di dalam pelayanan kita. Karena kemurahan hati ini, saudara-saudara, menunjukkan kepada kehidupan seorang yang sungguh-sungguh tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada kaitannya, saudara-saudara, dikatakan di sana, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa bersyukur. Karena demikian dia merasakan cukup. Dan berkat Tuhan itu cukup. Allah itu adalah penyedia segala sesuatu yang kita perlukan. Yehova Jireh, Allah menyediakan. Seorang yang murah hati, dia akan memberikan dengan sukacita, sukarela. Saudara-saudara, adakah ini kita miliki di dalam checklist kita? Yang keenam yang terakhir. Ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau tolak didikan Tuhan, dikatakan. Saudara, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara. Apa maksudnya di sini? Saudara-saudara, yang keenam ini berbicara, saudara-saudara, bagaimana sikap seseorang sungguh-sungguh di dalam menghadapi situasi ketika Allah mengizinkan kesulitan itu datang. Amsal mengingatkan, jangan menyerah. Ketika kesulitan datang, jangan menyerah. Seseorang yang ingin bertumbuh secara rohani, dia harus tahan, bahkan dia harus tahan menghadapi tantangan sekalipun dan tidak boleh menyerah. Saudara-saudara, ada beberapa contoh tipe seseorang menghadapi tantangan. Yang pertama, saudara-saudara, menghindari masalah, menyerah terhadap masalah, give up dan tidak mau melakukan apa-apa lagi. Ini tipe yang pertama, saudara. Tipe yang kedua, saudara-saudara, ada orang kalau ketemu masalah, dia putus asa, dia tinggalkan masalah, dia coba yang lain, dan kalau tidak bisa dia coba lagi, saudara, dan hidupnya nggak pernah fokus. Tetapi yang ketiga yang ingin saya ajak saudara untuk merenungkan.
Sewaktu menghadapi masalah itu ada dua pilihan. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Membesarkan masalah atau menghadapi masalah? Kita harus sigap. Saudara. Ketika menghadapi masalah dan kita bisa menjadikan masalah itu semakin kecil dan kita akan semakin besar, saudara-saudara. Dan pandangan kita adalah bagaimana melihat Allah yang besar itu menghadapi masalah yang kita hadapi. Dengan kita melihat Allah, kita boleh berpegang pada firman-Nya dan berpegang pada Tuhan. Saudara, Amsal itu mengingatkan saudara, yaitu hidup kita itu dibentuk dari berbagai macam masalah. Saudara. Diuji dari berbagai macam tantangan. Bagaimana? Mari kita pakai checklist kita. Adakah hal yang keenam ini? Waktu kita menghadapi masalah, kita jadikan ini sebagai satu lompatan iman kita untuk boleh bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ringkaskan di sini. Marilah kita memasuki tahun 2021. Song-song tahun yang baru. Dan pakai checklist ini, ada 6 hal. Yang pertama, firman Tuhan. Firman Tuhan boleh melandasi kehidupan kita. Dan yang kedua, kasih dan setia. Yang ketiga, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, kerendahan hati. Yang kelima, kemurahan hati. Yang keenam, jangan menyerah. Marilah kita bawa kehidupan kita pada saat pergantian tahun malam hari ini. Marilah dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah kasih karunia-Nya, mari kita datang memeriksakan rohani kita. Dan kita boleh hidup dengan sehat, hidup menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang saya akan sampaikan bersama saudara. Marilah jemaat sekalian di malam yang kusuk ini, sebelum kita melewatinya dan meninggalkan tahun 2020, memasuki tahun yang baru 2021, mari kita bawa dari diri kita untuk berdoa masing-masing. Serahkanlah pergumulan masa depanmu. Hai anak muda, anak-anakku, marilah kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan masa depanmu, menyerahkan studimu, menyerahkan pekerjaanmu, menyerahkan perjodohanmu, menyerahkan rumah tanggamu. Bagi orang tua, marilah kita serahkan seluruh keberadaan kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang melayani dengan berbagai macam karunia yang Tuhan titipkan, layanilah, serahkanlah hidupmu dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan saat ini membutuhkan doa-doa saudara. Berdoalah di masa pandemi yang tidak mudah ini. Doakanlah gereja-gereja Tuhan dan khususnya keluarga besar IBC. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pada petang malam hari ini sebelum kami melewati tahun ini. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan satu persatu. Baik yang sekolah, yang studi. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin melewati tahun dan semester ini. Kami doakan juga bagi yang bekerja. Rezeki dan berkat itu datang daripadamu Tuhan. Kebaikan dan kesehatan itu berasal daripadamu. Biar Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Memberkati kami semua. Memberkati pemerintah negara Australia ini. Dan kami ingat tanah air kami Indonesia. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Para misionaris, para pengkabar Injil yang melayani. Kami berdoa juga untuk sekolah-sekolah teologi. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa juga untuk para anak-anak Tuhan yang melayani di belakang layar. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan lemah tubuh. Atau yang sudah lanjut usia. Dan kami ingat juga untuk saudara-saudara kami yang baru saja ditinggalkan kekasih. Yang telah Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Kami tahu Tuhan, kesedihan dan kedukaan masih sangat kami rasakan. Biar Tuhan hiburkan, Roh Kudus menyertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami ingat untuk Bapak Colin Antonius. Kami doakan untuk Ibu Chun.
Kami doakan juga untuk Pak John Sari Atmaja dan Tante Lis. Kami doakan juga untuk Tante Pin Hasali. Kami doakan juga untuk Tante Lilian, Mama dari Giovanni. Kami ingat juga untuk doakan Tante Sian, Tante Cia, Tante Margaret, Tante Leni Lim, Tante Yanti Yim dan Lili Yim. Kami doakan juga untuk Ibu Tante Sarah. Kami doakan untuk Tante Yunita. Kami berdoa untuk Pak Freddy Lugianto dan Tante Cien, Pak Hartianto, Pak Sekbun, Pak Andi yang ada di Indonesia, dan khususnya untuk Ibu Hilda, istri dari Pak Lazarus. Kami doakan ya Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri akan membantu dan menyertai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menantikan kasih dan pertolongan-Mu. Menantikan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan satu persatu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang ada di dalam studi mereka yang tahun ini tidak bisa pulang ke Indonesia karena situasi COVID ini. Kami doakan biar Tuhan jaga dan lindungi, hiburkan keluarga yang ada. Kami doakan dan kami berserah penuh di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, dan kami serahkan masa depan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Saudara sekalian silakan, mari kita nyanyikan bersama.